A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-hadirat rahimakumullah. Kita insyaallah akan memulai dars kita pada sore hari ini. Sebelumnya di pelajaran yang kemarin itu ada beberapa satu penyampaian yang saya sampaikan yang anak rasa kurang tepat. Itu permasalahan apabila misalkan nih subuh jam 4 itu keluar darah, kemudian pas mandi pagi jam 8 itu keluar darah, kemudian pas bersih-bersih untuk sholat duhur jam 12 itu bersih. Jadi jam 4 darah, jam 8 darah, jam 12 bersih. Jam 4 sampai jam 8 sama dengan 2 jam. Jam 8 sampai jam 12 sama dengan 4 jam. Kemarin saya menyampaikan bahwasannya berarti karena bersihnya pas jam 12 maka haidnya yaitu 6 jam. Ya kan? Saya sempat menyampaikan seperti itu. Bahwasanya pas kita sholat zuhur kemudian bersih, ya berarti di situ sucinya ketika itu. Nah, ternyata salah satu seorang ulama yang menulis buku tentang haid, memang dalam penghitungan ini itu tidak ada pendapat ulama yang eksplisit langsung dihitungnya. Apakah dihitungnya bersih itu pas jam 12 atau dihitung bersihnya sejak jam 8? Ya. Tetapi salah seorang ulama namanya Ustaz Nur Hashim dalam buku tentang haidnya, beliau mengatakan ada kaul ulama-ulama salaf yaitu Syafi'iyah, yaitu permasalahan yang mirip ini, maka hukum ini disamakan dengan hukum permasalahan yang disebutkan ulama tadi. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya adalah ketika seorang tidur jam 10 malam dalam keadaan haid jam 22 ya. Kemudian bangun tahajud jam 2 malam dalam keadaan suci. Maka haidnya sucinya itu sejak dia tidur. Sucinya sejak dia tidur. Jadi apabila dia belum sholat isya ketika sebelum tidur, maka dia wajib sholat isya. Seperti itu ya. Jadi apabila seorang tidur dalam keadaan haid terus bangun suci, sucinya sejak tidur. Ini ada oleh ulama, ini ada. Apabila orang tidur dalam keadaan suci pas bangun haid, kebalikannya ya, haidnya ketika bangun. Itu dari situlah pendapat yang kemarin saya sebutkan itu kurang tepat. Ya, makanya yang tepat adalah apabila jam 4 pagi darah haid, jam 8 pagi pas mandi darah, pas siang bersih, maka bersihnya itu sudah jam 8 tadi. Tentu ini dengan catatan ya, antara jam 8 sampai jam 12 kita nggak peduli dengan keadaan kita. Atau di bahasanya haidnya ini haid yang kering, haid yang tidak mengalir ya. Tetapi kalau ada lihat dan ada benar-benar mengetahui bahwasanya di sela-sela jam 8 sampai jam 12 ini jam 10 yakin ada darah, nah itu hal yang beda lagi. Ini keadaan yang mana orang itu tidak peduli darahnya, haidnya itu mutakotik seperti itu ya, sehingga dia tidak
yakin seperti itu. Itu permasalahan yang ingin saya sampaikan kemarin, ralat ya. Jadi kaidahnya yang disebutkan di kitab ulama, apabila tidur dalam keadaan suci dan bangun haid, maka haidnya sejak bangun. Pas bangun itu mulainya. Apabila tidur dalam keadaan haid dan bangunnya suci, sucinya sejak tidur. Jadi kalau suci itu sejak tidur, kalau haid pas bangun. Itu kiasnya, ilhaknya di situ, permasalahan itu. Kemudian kita masuk di dars kita hari ini. Bagi ikhwah semuanya, ini saya yakin ya, kemarin di pelajaran kemarin ada 4 contoh di halaman 32 dan 33. Ya, contoh tentang suci di antara 2 haid. Ya, kapan dinamakan haid, kapan dinamakan istihadhah, kapan dinamakan menyempurnakan suci, ada 4 surah. Itu saya yakin perlu bahkan. Nah, maka saya yakin beberapa ikhwah ada yang punya buku ini, ya, ya kan? Itu nanti Mbak Fat ya, silahkan di halaman 17 sampai halaman 19 silahkan difoto dan di-share di grup biar semuanya tahu bagannya ya, daripada mengulangi gambar kan malah gambarnya kurang bagus. Ini lebih baik yang ini pasti bagusnya ya. Jadi contoh di halaman 32 dan 33 itu ada bagannya dengan tulisan bagan dan tabel yang lebih jelas ya. Itu nanti di halaman 17 sampai 18 ya. Seperti itu. Sampai 19 itu sudah ada tabelnya, mempermudah ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk insyaallah di dars baru, ad-darsu ats-tsalits, at-tuhru minal haid wan nifas, suci setelah ya. Suci setelah haid dan suci setelah nifas ya, ini judul besarnya itu. Apa poin-poin yang dibahas di sini? Poin yang pertama adalah mata yuhkamu lil mar'ati bil haidi ya. Kapan seorang perempuan dihukumi haid? Ini kapan di sini bukan seperti kapan yang pelajaran pertama kemarin, yaitu umur berapa memungkinkan haid. Bukan kapan yang itu, tapi kapan di sini pas lihat darah atau pas lihat apa seperti itu. Ya. Yang kedua pembahasan di sini adalah mata yuhkamu laha bituhri. Kapan seorang perempuan dihukumi suci? Terus yang ketiga alamatut tuhri. Yang keempat at-tuhri baina wa tuhri bainal haidatain, suci di antara 2 haid. Yang kelima at-tuhri bainal haid wa nifas, suci antara haid dan nifas ya. Jadi kalau antara haid dan haid itu kan 15 hari minimal. Tapi kalau antara haid dan nifas, apakah seperti itu juga? Atau bisa seorang perempuan haid kemudian bersambung dengan haidnya melahirkan? Nah, karena di mazhab Syafi'i kan perempuan dimungkinkan haid ya. Walaupun mazhab yang lain tidak, tapi di mazhab Syafi'i kan perempuan dimungkinkan haid ya, seperti itu. Maka salah satu permasalahan yang sering ditanyakan ya, walaupun di luar pembahasan adalah darah sehari atau 2 hari sebelum melahirkan ya, itu kalau mulainya itu sejak misalkan 4 hari sebelum melahirkan terus bersambung sampai melahirkan, maka darah itu semuanya dihukumi haid. Sampai darah yang pas sebelum melahirkan itu dihukumi haid apabila bersambung dengan darah sebelumnya. Itu salah satu permasalahan yang
konsekuensi dari kemungkinan haid di masa hamil. Kemudian yang keenam pembahasan yang akan dibahas di topik ini adalah at-tuhri bainal haid wan nifas wa tuhri bainan nifasi wal haid. Ya. Antara nifas kemudian haid. Yang mau atau yang di belakang masuk aja langsung. Iya biar lebih enak. Untuk oh gitu. Yang di luar. Iya. Baik. Terus yang poin kelima dan keenam, suci setelah haid terus nifas, terus suci setelah nifas terus haid. Kan ada haid, suci, haid, ada haid, suci, nifas, ada nifas, suci, haid. Jarak itu apakah sama ketentuannya atau tidak? Kita mulai dengan poin yang pertama. Bismillah. Mata yuhkamu lil mar'ati bil haidi. Kapan kita perempuan itu dihukumi dengan haid? Al-qaidah, kaidah dalam permasalahan ini, annakula nahkumu bil haid birut yatid dami fi zamanin yahtamilul haid. Jadi ya, perempuan itu kita hukumi haid sebatas melihat darah di waktu yang memungkinkan haid. Ya, di waktu yang memungkinkan haid. Contoh, idza kanatil mar'atu mubtada'atan, apabila seorang perempuan statusnya adalah haid yang pertama kali, artinya belum pernah haid sebelumnya, fayuhkamu bi annahu haidun, maka dihukumi bagi perempuan tadi, misalkan ada perempuan usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, belum pernah melihat darah sebelumnya, maka ketika ada darah di usia itu, yaitu usia memungkinkan haid, maka pertama dia lihat darah, langsung kita katakan itu haid. Tidak peduli apakah ternyata tidak sampai 24 jam, ternyata hanya 5 jam, itu kan ghaib ya, nggak tahu. Tapi awal dilihat darah itu langsung dihukumi haid. Maksudnya langsung dihukumi haid, bahwasanya konsekuensi yang akan disebutkan di bab nantinya, apa saja yang tidak boleh dilakukan haid, itu berlaku bagi dia. Ya, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf. Itu langsung berlaku bagi dia di usia itu. Bi ankana litis isinina qamariyatin takribiyatin kama taqaddama bayanuhu. Ya, ini surah yang pertama, mubtada'ah, perempuan yang baru pertama mengalami keluar darah. Maka kalau ada perempuan usianya 8 tahun terus lihat darah, tidak dihukumi haid. Tapi kalau 9 tahun ke atas baru pertama lihat darah, pertama keluar darah, langsung konsekuensi haid diberlakukan. Itu seperti itu. Kemudian ini kalau mubtada'ah. Sekarang kalau amma idza kanat muqtadatan, ya. Muqtada apa artinya muqtada? Sudah pernah haid sebelumnya, walaupun sekali. Ai sabaqalaha haidun wa tuhrun.
pernah haid, pernah suci. Fayuh kamu bi annahu haidun idza ataha ba'da tuhri khamsata asyara fa'akthar. Ya. Jadi kalau perempuan kayak orang yang pernah haid, ya mungkin kebanyakan dari kita itu pernah haid sebelumnya, terus keluar darah. Kapan darah yang keluar itu kita hukumi haid? Apabila darah itu sudah didahului suci yang berjumlah 15 hari. Sekarang tanggal 1. Ya. Di tanggal ini keluar darah. Apakah darah itu kita hukumi haid? Iya, apabila tanggal 30 sampai ke sebelumnya tanggal 16 itu tidak ada darah atau lebih, minimal 15 hari suci, maka darah yang keluar itu dihukumi suci. Ya, jadi didahului minimal 15 hari suci. Wa illa, akan tetapi darah keluar di tanggal 1, ya misalkan, tetapi kemarin tanggal 20 itu darah juga. Jadi ketika darah itu keluar belum 15 hari. Ya. Bi'an ata qablahu, yaitu darahnya keluar sebelum sempat suci 15 hari, katanya hadad damu dama fasadin, ya. Hadad damu dama fasadin. Maka darah yang keluar tanggal 1 itu tidak dihukumi sebagai haid, tetapi dihukumi sebagai darah kotor atau darah rusak. Fatukamilu aqalla tuhri, maka darah yang keluar tanggal 1 itu hukumnya suci. Darah yang keluar nanti tanggal 2 kalau keluar lagi suci, sampai 5 itu suci untuk menyempurnakan suci agar menjadi 15 hari. Jadi bedanya antara perempuan yang baru haid sekali dengan perempuan yang sudah pernah haid adalah kalau yang baru haid sekali selama usia memungkinkan langsung dikatakan haid. Tetapi kalau yang perempuan pernah haid, darah keluar tidak boleh langsung kita hukumi haid. Konsekuensi haid tidak langsung kita berlakukan sebelum kita pastikan 15 hari sebelumnya itu suci. Kalau 15 hari sebelumnya suci, maka itu kita akan perlakukan konsekuensi haid juga. Seperti itu. Fatukamilu aqalla tuhri wa mazada, maka yang lebih dari 15 hari fahuwa haidun jadid. Ya, haidun jadid ini contohnya adalah baru bersih 10 hari sudah ada darah selama 10 hari lagi. Ya, jadi bersih 10 hari belum sampai 15. Ya, saya sambil nulis juga karena ngapalkannya sulit ya. Bersih 10 hari, kan ini bersihkan harusnya 15 hari. Ini baru 10 hari. Hari ke-11 sampai ke-20 misalkan ada darah lagi. Ya. Maka 11 sampai 15 itu darahnya dihukumi darah kotor dan hukum dia suci. Agar 10 hari tadi disempurnakan dengan 5 hari agar sucinya jadi 15 hari. Hari ke-16 sampai 20 itulah makna dari perkataan kitab wa mazada fahuwa haidun jadid. Artinya 16 sampai 20 itu adalah haid baru. Dan 11 sampai 15 itu menyempurnakan suci 10 hari yang suci kemarin. Jadi haidnya 5 hari. Itu makna dari perkataan kitab fatukamilu aqalla tuhri wa mazada bahwa haidun jadid. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya perempuan itu kita hukumi haid, maka apa konsekuensinya? Humma idza hakamna bi anna dama haidun
maka fatut maru bijtinabi, maka perempuan itu diperintahkan untuk menjauhi mata tajannabuhul haid, diperintahkan untuk menjauhi apa yang tidak boleh dilakukan haid, seperti ini walaupun nanti akan ada bab khususnya, seperti puasa, sholat, water, wala tangtadir bulughahu yauman walailatan, bahkan tidak boleh menunggu sampai 24 jam. Jadi nggak boleh, kan ini baru keluar, bisa jadi kan nggak 24 jam, saya tak nunggu aja lah sampai 24 jam, kalau ben pasti saya baru kodok. Kalau bukan kalau ternyata kok pasti 24 berarti nggak usah kodok sholatnya. Kalau puasa berarti saya kodok. Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh nunggu. Karena kan apa kaidahnya? Kaidah fikihnya adalah al yakin la yuzalu bisya. Jadi apa yang dia lihat itu yang yakin ketika itu. Soal nanti kok jadi nggak haid atau jadi haid, nah itu nanti. Tapi sekarang dengan apa yang terlihat dulu. Maka dikatakan dalam kitab, dan tidak menunggu sampai 24 jam amalan bidzahir, yaitu mengamalkan dohir, mengamalkan yang terlihat, mengamalkan yang yakin, yaitu apa? Min anna dzalika haidun, bahwa yang dohir, yang terlihat ketika ada darah, dengan syarat yang kita sebutkan tadi, yaitu memungkinkan umurnya dan didahului dengan 15 hari suci, itu adalah haidun. Jadi itu permasalahannya. Kemudian wa idza hakamna bil haid, tadi kan pas baru darah kelihatan kita hukumi haid. Ternyata summa naqasa an yaumin wa lailatin, ternyata kok cuma 10 jam. Cuma waktu asar sampai waktu maghrib, waktu isya. Ternyata nggak ada darah lagi, cuma jam 16, 17, 18, 19, 20, cuma 5 jam misalkan. Ya, padahal dia sudah nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, ya kan? Seperti itu. Terus juga sudah membatalkan puasa, ya. Ketika itu mungkin Ramadan misalkan, ya. Jadi puasanya dibatalkan, walaupun nanti ada kalam fuqaha untuk puasa kalau keluar darah lebih baik nggak usah dibatalkan, ya. Karena kalau ternyata darahnya itu cuma 5 jam, berarti itu istihadah, puasanya tetap sah. Ya, itu. Kalau untuk puasa nggak sebaiknya jangan dibatalkan dulu, kata ulama seperti itu, ya. Ternyata cuma 5 jam, ya. Tsumma naqasa an yaumin wa lailatin, maka hukumnya apa? Qadot, maka tarakathu min shaumin wa sholatin, ya, maka dia mengqadha sholat asar dan mengqadha sholat maghrib. Kalau isya nggak usah qadha, memang masih waktunya jam 8 malam, kan? Seperti itu. Jadi mengqadha sholat asar dan mengqadha sholat maghrib apabila kok ternyata darahnya cuma 5 jam, ya, wala yalzamuha ghuslun, dan tidak usah mandi, cukup wudu saja dan membersihkan. Kenapa? Li adamil haidi, karena itu tidak dinamakan haid. Itu bab pertama dalam hari ini, yaitu mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Ya, berarti kesimpulannya ada 2, muqtadatun atau muqtadatun. Al-hadirun rahimakumullah. Selanjutnya adalah mata yuhkamu laha bituhri. Kapan seorang perempuan itu kita hukumi suci, ya. Artinya suci setelah haid itu bagaimana kita hukuminya. Walaupun kemarin sempat kami singgung juga, dan tadi di awal daras juga kami singgung juga bahwasanya tentang yang tidur tadi. Kama anna, sebagaimana perempuan itu tahidu biru'yatid dam, sebagaimana perempuan itu menjadi haid dengan melihat darah.
Demikian juga fa innaha tadhuru binqita'id dam. Ya. Demikian juga perempuan itu dihukumi suci ya dengan berhentinya darah ba'da bulughi aqallihi, setelah sampai minimal haid. Ya. Jadi kalau setelah sampai minimal haid ya, setelah sampai minimal haid itu 24 jam terus berhenti darahnya, ya kita katakan darah sudah berhenti. Ya. Tetapi kalau belum belum minimal haid terus sudah berhenti, ya kita gak katakan suci dari haid, kalau dia belum haid, ya kan? Dari dulu dah suci, ya seperti itu. Maka dikatakan suci dari haid apabila darah berhenti setelah minimal haid, seperti itu. Ya 24 jam. Nah, surahnya bagaimana? Bentuk suci atau bentuk ingkitok itu kan kita kemarin nggak boleh kita hukumi dan perasaan kan. Nah itu bagaimana ibarat ulamanya? Ulama mengatakan bi'an kharajatil qudnah, ya kapas itu keluar nakiyah, yaitu bening, yaitu bersih, laisa 'alaiha syai'un, tidak ada sedikit pun min atharid dam, dari bercak-bercak darah. Jadi kapas itu bersih, tidak ada bercak-bercak darah. Itu baru dinamakan ingkitok. Ya, dinamakan ingkitok. Satu maru, maka perempuan itu ketika sudah ingkitok, yaitu tadi kapas itu bersih, baru disuruh mandi, kemudian sholat, kemudian shaum, wa yahillu wad'uha, dan boleh berhubungan pasutri. Fa in ada fi zamanil haid, ya fa in ada fi zamanil haid tabayyana wuqu'u ibadatiha fil haid, ya. Ya, tetapi kalau misalkan jadi dia sudah benar-benar kapas itu sudah bersih, kan dia harus sholat, ya, boleh ibadah semuanya. Ternyata ada kembali lagi darah fi zamanil haid, ya, di waktu yang memungkinkan haid, artinya tidak lebih 15 hari. Contoh ya, setelah keluar darah selama 4 hari, di asar hari keempat itu nakiyah, kharajatil qudnah itu nakiyah, kapas bersih, ya, bersih selama 2 hari. Di situ dia sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, asar 2 hari. 4 berdarah, 2 bersih. Di hari ke-7 sampai ke-10, 7, 8, 9, 10, tapi di hari ke-7 ini mulainya keluar darah. Maka di sini dikatakan fa in ada fi zamanil haid, apabila darah kembali di waktu yang memungkinkan haid, kan 4 tambah 2, 6, ya. Ini kan belum 15, jadi waktu yang memang bisa juga haid, ya. Maka terbukti tabayana, menjadi jelas wuku ibadatiha fil haid. Oh, berarti sholat yang dilakukan di hari ke-5 dan ke-6 di masa suci tadi itu ternyata sholatnya di masa haid. Ya kalau sholat nggak usah diqodho. Tapi kalau 2 ini kebetulan kok misalkan Ramadan, maka puasanya utang 2 hari. Loh, kemarin kami sudah puasa 2 hari, ya itu pahala. Tambah 2 hari pahalanya tambah banyak, ya. Tambah dekat dengan Allah, ya, seperti itu. Jadi tabayyana wuku ibadatiha fil haid. Ternyata puasa yang 2 itu ternyata di waktu haid, seperti itu. Maka fatuk marubi qadha is-shaumi faqat wala itsma alaih, dan dia perempuan tadi tidak dosa. Ya, tidak dosa karena meninggalkan puasa. Wala ala zaujiha bil waqi, dan juga suaminya tidak dosa juga, ya, di 2 hari tadi. Libina il amri ala dhahir, karena hukum itu dhahir.
yaitu dohirnya suci, ya sudah suci seperti itu, ya, ya. Summa, nah, tadi kan kita katakan 4 darah, 2 suci, 7, 8, 9, 10 darah, ya. Summa in ingkoto adamu ba'da dzalik, di hari ke-10 suci lagi, darahnya terpotong, maka dihukumi suci lagi, mandi lagi seperti itu, mandi lagi, kemudian dihukumi suci, sholat sebagainya. Suci misalkan 2 hari, 10, 11, 12 ini suci, ya. Hari ke-13 kalau misal ada darah dihukumi haid lagi, karena sebelum 15 memungkinkan untuk darah seperti itu. Tetapi kalau berkelanjutan 13, 14, 15, 16, 17, nah ini kalau seperti ini ya, berkelanjutan seperti ini, ya nanti itu dilihat istihadah, ya. Karena istihadah itu kan kaidahnya darah 15 ini nyambung dengan lebih, jadi nyambung istihadah. Nanti dilihat adat sebelumnya seperti apa. Nah itu, ya, seperti. Tapi selama belum sampai 15 itu bisa darah yang keluar dinamakan haid. Selama belum 15. Nah itu kita bahas yang belum 15 dulu aja, nggak usah masuk istihadah, ya, malah ruwet nanti. Seperti itu. Maka wahakada, dan demikian setiap darah kita katakan haid, setiap hati kita katakan suci, ya. Seperti hakada malam yakbur, sebelum melewati 15 hari, seperti itu, ya. Tentu kan kita kan kalau pas haid kan nggak tahu masa depan, nggak bisa membaca yang gaib, ya. Kalau sudah terjadi terus tanya ke ustadz, itu ustadznya yang muda, ustadz kemarin saya keluar darah 4 hari, suci 2 hari, keluar 4 hari, suci 2 hari, keluar di hari ke-13. Gimana ustadz yang suci hukumnya? Ya yang suci hukumnya haid, kan mudah ustadznya. Tapi yang alami kan susah, karena keluar itu kan nggak tahu besok berarti atau tidak. Nah, maka ulama mengasih hukum, kalau pas keluar darah hukumnya haid, pas suci hukumnya suci, keluar lagi haid lagi, suci lagi, keluar lagi haid lagi. Ini kalau sebelum 15 hari. Tapi ustadz kalau ditanya setelah kejadian akan mengatakan semuanya haid. Seperti itu. Tapi kalau yang mengalami, ya, mengatakan yang haid yang suci, karena ketahuan itu setelah nanti keluar darah lagi. Seperti itu, ya. Jadi itu maksudnya seperti itu. Kemudian ayyuhal hadiratul karimat, kita masuk di permasalahan baru. Ya, ini permasalahan baru ini pernah kita singgung juga, tapi kita ulangi lagi biar tambah mungkin, ya. Wa ini tadat al-mar'ah, apabila kebiasaan seorang perempuan. Nah, ini perempuan punya kebiasaan, misalkan 4 darah, 2 putus, 4 darah. Dan itu kebiasaan. Jadi 2 hari ini kebiasaannya memang putus. Jadi antum kok nggak sholat padahal antum suci. Oh, saya sudah tahu ini suci, ini pasti nanti darah lagi, udah kebiasaan saya. Nah itu boleh nggak seperti itu? Jadi setiap hari ke-5 dan ke-6 haid itu biasanya putus, dan nanti 7, 8, 9, 10 darah lagi. Itu kebiasaannya seperti itu. Boleh nggak dia putus tadi? Itu dia tidak sholat. Nah itu boleh tidak? Itu di sini dibahas. Apabila kebiasaan seorang perempuan itu an-yaqti adam, kebiasaannya adalah darah itu putus, dan dia sudah melihat itu karena sudah berulang-ulang, sudah menjadi siklus, ya, sudah berulang-ulang. Siklus itu nanti bahasa Arabnya adalah daur, ya, daur itu nanti penting istilah itu. Jadi karena haid itu ternyata tidak, patokannya tidak bulan, ya,
tapi patokannya adalah siklus ya, seperti itu. Jadi ada orang yang haidnya 10 hari, suci 40 hari. Berarti siklusnya adalah 50. 50. Seperti itu. Jadi thumma ya'ud, thumma darahnya kembali. Fahal yalzamuhal ghuslu was-shalah inda kulli inqita'in amla. Apakah dia harus mandi ketika tadi 4 hari suci? Itu apakah harus mandi? Padahal dia tahu di bulan-bulan sebelumnya nanti akan ada haid lagi, seperti itu. Dan harus sholat atau tidak? Lah di sini guna hadil masalah ikhtalafa fiha fuqahauna asy-Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama kita asy-Syafi'iyah itu di sini ada 2 pendapat. Walaupun pendapat yang rajih adalah pendapat yang tetap sholat, tetap mandi. Tapi di sini ada pendapat yang membolehkan juga untuk tidak. Saya al-allamatu ar-Rafi'i annaha la taf'al. Imam Rafi'i mengatakan annaha la taf'al, dia tidak mandi. Ya, tidak mandi dan tidak sholat. Lil inqita'i syai'an mimma maro li anna dhahir annaha fi hadha syahri alladhi qablahu. Karena Imam Rafi'i melihat dohir, Imam Nawawi melihat dohir. Imam Nawawi mengatakan harus sholat karena dohirnya suci. Imam Rafi'i jangan sholat karena dohirnya mirip bulan lalu. Jadi 2 dohir, 2 rajih bertentangan, seperti itu. Yang Imam Rafi'i memiripkan dohir yang sekarang dengan bulan-bulan lalu itu haid. Yang Imam Nawawi dohir itu yang sekarang yang terdekat ini suci, maka harus sholat. Ya, maka ya kalau untuk aman, ya untuk aman tetap sholat, seperti itu. Dan ini ada faedah penting ikhwah. Ya. Haid itu adalah takdir. Jadi banyak ulama, sampai ulama Indonesia yang mutakhasis di haid, ya seperti tadi kita sebutkan ya Ustaz Nur Hashim tadi. Itu dalam menulis di buku haid itu banyak menuangkan rukhsah ulama. Ya. Rukhsah itu kan ada yang wajibah, ada rukhsah yang mandubah, ada rukhsah yang mubah. Jadi ada rukhsah itu yang memang dipakai untuk hajat. Nah, ulama melihat bahwasanya rukhsah di dalam bab haid bagi perempuan, ketika perempuan mengambil pendapat yang enak, yang mudah dalam haid, ya itu bukan termasuk hawa nafsu, ya, karena itu takdir. Jadi jarang perempuan mencari rukhsah dalam haid itu untuk hawa nafsu, karena itu takdir. Maka banyak ulama yang sangat toleran sekali dalam memilih pendapat yang mudah dalam bab haid ini. Boleh minum obat penunda haid apabila umroh, apabila haji, itu mayoritas membolehkan. Kecuali keadaan satu aja, kata dokter berbahaya untuk keselamatan hidup jenengan, karena jenengan punya penyakit ini, kalau minum obat ini bisa komplikasi. Lah itu saja keadaan yang sangat minim, tapi secara umum boleh. Jadi bagi jenengan kalau misalkan menemui keadaan haid tertentu itu nggak ada masalah selama pendapat itu benar-benar valid ya, valid dari Hanafi, valid dari Hambali, valid dari Maliki, valid dari Al-Alim Al-Fulani, Majma' Fikih Fulan, itu nggak ada masalah. Ya, jadi nggak harus iltizam dengan satu mazhab selama tidak menggabungkan 2 pendapat dalam satu rentetan seperti yang pernah kita jelaskan kemarin. Ya, pas pagi pakai mazhab suci, pakai mazhab haid biar nggak sholat, ya. Pas malam pakai mazhab suci biar bisa berhubungan pasutri misalkan. Nah ini nggak boleh. Kalau dalam satu lingkup itu tidak boleh, karena itu talfik namanya. Kemudian waladhi rajahu an-Nawawi, yang dirajihkan oleh Imamul Madhab yaitu Al-Imam An-Nawawi. Imam Rafi itu juga Imamul Madhab juga, tetapi madhab Syafi'i itu menjadi mustakir, menjadi matang itu di masa Imam Nawawi. Maka yang beliau katakan itu yang menjadi khulasohnya. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan yalzamuha ma yalzamu at-tahirat, ya.
dia tetap diperlakukan suci, ya seperti itu, walaupun ya terbiasa haid, suci haid, walaupun terbiasa ada suci di antara haid, tetap pas waktu suci itu diperlakukan haid. Pengarang kitab Syekh Dr. Abdurrahman Sagaf mengatakan wa ra'yul mu'tamad fil madhab huwa masohahu an-Nawawi. Pendapat yang di muktamad tuh yang muktamad yang jadikan sandaran di dalam madhab adalah madhabnya Nawawi. Walakin yang menyenangkan ya. Walakin yajuzul amalu fi haqqin nafsi, untuk diri sendiri, bukan untuk difatwakan. Ya. Bi ra'yi rafi'i fi hadhil mas'alah. Ya, boleh. Tentu ini kita membahas bagi yang mengamalkan nanti pendapat Imam Rafi'i, dan ini boleh. Ya, seperti untuk diri sendiri. Itu nanti kok ternyata ya dia tetap suci ya, dia suci, dia tetap sholat, tetap puasa dan sebagainya, tapi tetap pendapat Rafi ini walaupun mengatakan dia boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, tapi ternyata darahnya itu tidak nyambung, tetap dia nanti mengqadha. Seperti itu. Jadi 4 hari haid, 2 hari kebiasaannya adalah suci. Akhirnya 2 hari itu dia tidak sholat, ya karena sudah tahu nanti paling juga haid lagi, ini juga dihukumi haid, terus tidak puasa, ya ternyata 2, 3 itu terus sampai hari ke-7 itu nggak keluar darah juga. Oh berarti suci kan? Berarti dia tetap mengqadha seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah alamatul tuhri minal haid, ciri-ciri suci dari haid. Alamatul qita'il haidi wal husuli fi dhuhri an yanqati'a khurujud dami was sufrati wal qudrah. Jadi ciri-ciri suci itu tidak hanya ya berhenti darah, tapi berhenti flek juga. Ini yang penting ya. Bahwasanya suci adalah berhentinya darah dan bercak-bercak. Makanya dikatakan berhentinya keluar darah dan keluar sufrah dan keluar kudroh. Tidak hanya darahnya, sufrah juga berhenti, kudroh juga berhenti. Ya sufrah itu ya bercak kuningan, bercak yang keruh itu juga berhenti. Jadi tidak hanya darah yang berhenti, tapi bercak-bercaknya juga berhenti. Ya. Bisa itu diiringi dengan rutubatun baydha, bisa itu berhenti itu tandanya adalah ada cairan putih, amlam takhruj, atau enggak ada sama sekali. Jadi bisa pas berhentinya darah dan flek tadi diiringi dengan cairan putih, atau bisa juga tidak ada cairan sama sekali. Jadi adanya cairan putih itu bukan syarat suci. Jadi syarat suci cukup berhenti darah dan berhenti flek. Seperti itu saja. Terkadang ada cairan suci, terkadang tidak. Itu makna dari perkataan musonif. Sawa'un, bisa jadi kharajat rutubatun baydha amlam tahrut atau tidak. Waqad sahha, dan telah sahih atharnya dari Ummul Mukminin Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha, ma dzakarahu Bukhari, yang mana ada di Sahih Imam Bukhari, annaha qalat, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah itu berkata ke nisa'us sahabah atau nisa'ut tabi'in, ya, berkata, la ta'jalna, wahai para nisa, jangan tergesa-tergesa, hatta taroina, sampai kalian melihat al-qassah al-baydha. Ya, al-qassah al-baydha ini kinayah, yaitu ada cairan putih atau tidak ada cairan. Yang jelas sudah tidak ada lagi darah ataupun flek ataupun keruh ataupun kekuning-kuningan, tidak ada sama sekali. Makna dari hadis ini adalah anna kunna, bahwasanya
Maksyaran nisa, para kaum perempuan, la tadhurna, tidak dihukumi suci hatta taraina, sampai dia melihat kapas yang dijadikan tanda suci itu kaljis. Kapas itu seperti gamping fil bayat, seperti gamping dalam putih, jadi bersih. Gamping itu kan putih bersih. Laisa 'alaiha syai'un, tidak ada sedikit pun min atharid dam, dari bekas-bekas darah. Jadi itu suci itu alamatnya seperti itu ya. Mungkin ini kelihatannya pembahasannya judulnya bagaimana haid, bagaimana suci. Tapi ini banyak ditanyakan ya. Jadi minimal fardu ain dalam bab ini itu kita mengetahuinya seperti itu. Kemudian poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh adalah at-tuhru baina al-haidatain, yaitu kaidah suci di antara dua haid. Ya. Aqallu minimal suci di antara dua haid adalah 15 hari. Li'annahu, kenapa? Idza kana aktsarul haid 15 yauman, lazima an yakuna aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman. Karena jikalau maksimal haid itu 15 hari, konsekuensinya lazimnya maka minimal suci itu juga 15 hari. Karena 1 bulan itu biasanya, seringnya itu tidak lepas dari ada haid dan suci. Kalau haid itu kita katakan maksimal 15, maka minimal suci itu sisa dari bulan itu 15, minimal suci. Seringnya suci antara dua haid itu adalah bagi syahri ba'da ghalibil haid. Jadi seringnya haid 7 hari 6 hari, maka seringnya suci 23 atau 24. Seringnya, nggak mesti seringnya. Tetapi maksimal suci tidak ada batasnya. Kenapa? Faqat la tahidul mar'atu fi umriha illa marah. Ada orang yang perempuan tidak pernah haid kecuali sekali, bahkan nggak pernah haid sama sekali. Kama ruya an Sayyidah Fatimah, ya kan, nggak pernah haid seperti itu. Jadi tapi yang penting yang harus kita ketahui itu bukan seringnya suci berapa, itu akol, ini penting sekali. Minimal suci 15 hari ini penting sekali, karena ini menjadi pedoman darah itu haid baru atau masih dalam darah kotor. Itu harus tahu minimal suci tadi. Jadi 15 hari. Kemudian selanjutnya bab yang kelima, at-tuhru bainal haidi wan nifas. Ya, suci antara haid dan nifas. Ya. Qad qadamna sabiqan annal adhar min aqwali Imam Syafi'i, pendapat yang dipakai di Imam Madzhab Syafi'i, anal hamil tahid, perempuan yang hamil itu memungkinkan untuk haid. Wabitali falisa hunaka aqallun lituhri bainal haid wan nifas. Hukumnya adalah tidak ada harus suci antara haid dan nifas. Tidak ada harus suci. Bisa jadi dia haid 5 hari sebelum melahirkan darah, terus melahirkan, terus darah lagi, ya sudah. Jadi jarak antara haid dan nifas itu ya cuma melahirkan itu aja. Jadi haid melahirkan, nifas nggak ada suci, nggak ada masalah. Jadi kalau antara haid dan nifas itu tidak ada syarat tertentu, bisa saja langsung nifas, bisa juga haid, ya, terus nggak ada nifas, karena setelah dia melahirkan kering sampai 15 hari darah lagi, berarti haid lagi, ya, tidak ada nifas. Jadi tidak ada suci minimal antara haid dan nifas. Bahkan qad la yakunu bainahu
bainahuma tuhurun, bahkan bisa jadi tidak ada suci, langsung nifas. Kama lauroat hamilun adataha, seperti seorang yang hamil di kebiasaan haidnya pas hamil juga ada darahnya, seperti kebiasaan haidnya 5 hari, dan itu bersambung dengan melahirkan. Fayakunu ma qoblal wiladah, itu haid, sebelum lahiran itu darahnya haid, setelah lahiran darah nifas. Jadi hukum suci antara dua haid minimal 15. Antara haid dan nifas tidak disyaratkan suci. Ya, ini khulasohnya itu. Antara haid dan nifas tidak harus ada suci. Seperti itu. Kemudian antara nifas dan haid, nah ini kebalikan. Tadi kan haid, nifas. Sekarang nifas terus haid, artinya setelah perempuan melahirkan kan nifas tuh. Terus kapan bisa haid setelah nifas? Nah itu berapa syaratnya? Itu di sini. Ya. At-tuhru bainan nifasi wal haid punya dua keadaan. Nah, ada dua keadaan. An yatro'a, terjadi haid qabla bulughi aktsari nifas. Ya, terjadi haid sebelum maksimal jatah nifas. Jatah nifas itu berapa? 60 hari. Ya. Bisa nggak selama 60 hari ini terjadi haid? Bisa, kalau ada jarak 15 hari. Contoh, hari ini seorang perempuan, seorang akhwat muslimah melahirkan. Kemudian keluar darah nifas 5 hari. Ya. Kemudian 20 hari ke depan nggak ada darah. Setelah 20 hari, kan 25 hari ya, belum sampai jatah nifas itu diambil semua 60 hari. Keluar darah di hari ke-26 pasca melahirkan. Darah yang keluar di hari ke-26 itu darah nifas, darah haid. Walaupun di masa 60 hari darahnya darah haid. Limadha, kenapa? Karena sudah berjarak 15 hari lebih. Jadi kalau haid di masa kuota 60 hari disyaratkan diselingi 15 hari suci. Itu. Jadi kalau suci antara nifas dan haid, keadaan pertama di kuota 60 hari, maka harus ada suci 15 hari. Langsung ya. Saya ulangi ya. Kalau sucinya kurang 15. Lah, ini kalau kurang 15 masih nifas. Ya, nifas. Masih dari 60. Saya ulangi lagi ya, saudara ya. Jadi perempuan melahirkan di hari ini. Ya, saya tulis juga. Perempuan melahirkan hari ini. Terus 5 hari darah keluar. 5 hari darah keluar. Di hari ke-6 sampai hari ke-25, yaitu 20 hari sejak melahirkan tadi. Hari 1 sampai hari ke-5 melahirkan darah. Hari 6 sampai hari ke-25 suci, tidak ada darah. Suci tidak ada darah. Hari ke-26 dari melahirkan. Hari ke-26 dari melahirkan darah lagi. Pertanyaannya, hari ke-26 ini darah yang keluar lagi, darah nifas, darah istihadah, atau darah haid? Jawabannya darah haid. Limadha, kenapa? Karena antara nifas yang 5 hari dengan darah yang keluar di hari ke-26 ini diselingi 20 hari suci. Ya. Maka kesimpulannya, ya, suci antara nifas kemudian haid kalau di masa kuota 60 hari
disyaratkan diselingi 15 hari suci. Ya, seperti itu. Berarti seperti antara suci di antara dua haid harus ada 15 hari. Tadi Ustazah Ida mengatakan bagaimana kalau 6 hari cuma sampai misalkan hari ke-6 sampai hari ke-10 saja, nggak sampai 15 hari, maka darah yang keluar masih nifas. Contoh, 5 hari setelah melahirkan darah, hari ke-6 sampai ke-10 suci, hari ke-11 darah lagi, masih nifas. Tidak kita katakan haid, karena masih dalam kuota 60 hari dan tidak lebih dari 15 hari, maka hukumnya masih hari ke-11 itu nifas. Dan yang suci antara tanggal 6 hari ke-6 sampai hari ke-10 itu juga sucinya dihukumi nifas. Seperti itu. Berarti sholat apa baik? Nah, sama kayak yang tadi. Ketika suci tetap sholat, tetap puasa, tetap ini, tetap itu, tetap. Setelah keluar darah lagi, ternyata itu nifas. Ada dua pendapat tadi. Pendapat yang dua tadi berlaku juga dua yang di sini. Jadi itu keadaan yang pertama, masih dalam kuota haid. Keadaan yang kedua, sudah tidak lagi kuota haid, datang darah setelah nifasnya 60 hari. Ya, fala yustarat khamsata asyar yauman, tidak disyaratkan 15 hari. Contoh ya, misalkan orang keluar darah misalkan 50 hari setelah melahirkan, kan nifas tuh, karena belum kuota kan, nifasnya 60. Jadi melahirkan sekarang, terus keluar darah sampai 50 hari. Kemudian suci 10 hari. Berarti kuota nifas sudah habis. Di hari ke-61 atau di hari ke-62 keluar darah, itu haid. Padahal jaraknya antara nifas berapa cuma? 10, gak ada masalah, 10 hari. Bahkan kalau nifasnya sampai 59, kemudian suci 1 hari 2 hari, terus keluar darah, haid. Karena sudah melewat kuota nifas. Jadi kalau sudah melebihi kuota nifas, untuk haid lagi tidak disyaratkan 15 hari. Bisa cuma 1 hari, bisa cuma berapa masa, berapa jam. Ya, tapi kalau kuota nifas harus 15 hari. Nah ini jadi PR juga nih Bapak ya. Tolong nanti ini 2 contoh ini itu bagannya difotokan di halaman 25 dan 26. Bagan halaman 25 26 difoto dan di-share juga yang tadi pertama tadi. Nah itu para Ustazah Al-Karimat. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah mengambil 6 judul, dan ini anak kira ini judulnya penting-penting. Silahkan Afan, pada hari ini kami belum bisa jawab pertanyaan ya, karena sempat kemarin sakit. Insya Allah di Liko Al-Ati ketika insya Allah pertanyaan kita jawab. Jazakumullah khairan katsiran. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.